Beberapa waktu yang lalu kita tuh sempat diundang di acara YouTube. Terus di sana tuh kita main games dan dapat hadiahnya gitulah. Singkat cerita hadiahnya itu pada saat kita buka adalah sebuah OWS. Jadi kebetulan kita juga emang reviewer elektronik. Jadi kenapa nggak sekalian kita bahas aja di video ini. Nah, OWS atau Open Wearable Studio ini katanya sih cocok banget buat teman-teman yang sering olahraga. Atau buat yang mau nikmatin musik tapi tetap kedengaran suara sekitar. Tapi gimana ya kalau misalnya kualitas suaranya tuh dan juga fitting-nya? Makanya kita akan cari tahu sama-sama di video kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical Techno di sini. Kali ini kita akan mereview OWS dari Baseus, yaitu Baseus Ergo AS01. Dan seperti biasa, kita akan bahas mulai dari unboxing, desain, fitur, kualitas suara, hingga opini pribadi kita selama menggunakan OWS ini. So, let's get it on. Kemasan pada produk ini tergolong kemasan yang standar aja. Menggunakan bahan karton yang lumayan tebal, diberi warna kuning sesuai identitas brand, dengan perpaduan warna putih, abu-abu, dan juga merah. Dan di beberapa sisi diberikan tekstur serta juga stiker-stiker. Dengan detail desain di bagian depan yang berisi outline produk, branding, informasi warranty, dan juga informasi tentang fitting. Lalu pada bagian sisi-sisi box, terdapat keunggulan singkat dan beberapa QR, yang salah satunya adalah berisi QR untuk download aplikasi. Sedangkan untuk bagian bawahnya terdapat informasi, sertifikasi, alamat, lalu atasnya cuma ada hanger polosan aja. Terakhir buat bagian belakang, terdapat spesifikasi singkat tentang produk ini yang tertulis dalam multibahasa. Selanjutnya, saat kita buka packagingnya, kita langsung ketemu dengan unit charging case yang berisi sepasang earbud, sebuah kabel USB A to C yang berwarna hitam sepanjang 33 cm, warranty card, stiker, dan juga manual book. Untuk isi box ini itu aja, jadi simple banget. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality. Pertama, produk ini menawarkan 3 varian warna, yaitu hitam, putih, dan juga pink. Yang mana unit yang kita review kali ini adalah yang berwarna hitam. Secara visual, OWS ini memiliki charging case berwarna hitam matte yang tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Desainnya minimalis, dengan logo Baseus berwarna hitam yang diberi sentuhan finishing glossy. Di atas logo Baseus terdapat LED indikator, terdapat juga metal connector di bagian chambernya. Sementara itu di bagian bawah terdapat port Type-C. Kalau misalnya kita lihat secara jeli, di sampingnya tuh terdapat charging case button. Selebihnya pada body case benar-benar polos dan menonjolkan kesan minimalis. Pada unit yang kita pegang kali ini terdapat logo YouTube, karena ini memang merupakan hadiah edisi dari YouTube ya, seperti yang tadi saya bilang di awal. Lanjut, untuk sepasang earbudnya tampil dengan warna hitam dan juga desain menyerupai anting. Pada body earbud terdapat informasi posisi left, right di masing-masing sisinya, jadi nggak akan ketuker tuh. Di bagian tersebut juga terdapat baterai lengkap dengan metal konektor yang berfungsi untuk mengisi daya saat ditempatkan di charging case. Sementara di sisi lain, terdapat lubang speaker utama serta area touch control yang digunakan untuk play pause dan fungsi-fungsi lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian build quality. Baik charging case maupun earbudnya menggunakan plastik ABS sebagai bahan utamanya. Namun terlepas dari itu tetap memiliki kualitas yang terasa solid. Ketika dipegang memberikan kesan firm. Dan waktu charging case dibuka tutupnya, engselnya tuh smooth, nggak seret maupun goyang. Lalu ketika ditutup kembali, terdengar dan terasa klik yang mantap sebagai tanda presisi yang solid. Selain itu, tidak ada bunyi berdecit maupun kesan longgar saat digunakan. Lalu untuk unit earbudnya sendiri menggunakan Seabreeze design untuk produk ini. Yang mana kalau misalnya kita sama-sama lihat, ada dua bagian berbentuk bulat. Bagian pertama berisi speaker, posisinya menghadap ke depan dan ditempatkan dekat lubang telinga untuk mengalirkan suara. Satu bagian bulat lainnya berada di belakang telinga, fungsinya sebagai penjepit supaya earbud tetap stabil dan tidak mudah lepas saat dipakai. Kedua bagian bulat tersebut dihubungkan oleh sebuah penghubung fleksibel atau bridge yang melengkung mengikuti bentuk telinga. Karena sifatnya lentur, desain ini bisa menyesuaikan berbagai ukuran telinga, sekaligus memberikan rasa pakai yang lebih nyaman dan aman. Saat kita coba pakai dengan cara dijepitkan di telinga seperti ini, earbudnya tuh melekat dengan sangat baik di kuping. Ketika kita coba goyang-goyang kepala, juga masih aman, nggak ada potensi-potensi jatuh atau tanda-tanda jatuh. Dan waktu kita coba buat lari dan olahraga, kondisinya tuh aman banget, melekat sempurna di kuping tanpa jatuh sama sekali. Selanjutnya untuk dimensi sendiri, OS ini punya dimensi charging case berukuran 6,3 x 5,2 cm
dengan ketebalan 2,6 cm dan juga bobot 49 gram. Lalu untuk earbudnya masing-masing memiliki dimensi 2,6 x 2,5 cm dengan ketebalan 1,6 cm dan juga bobot bisa dikatakan enteng dan aman untuk telinga, yaitu hanya 5 gram per earbud. Sayangnya setelah kita coba cari tahu dari buku manual dan website resminya, nggak ada sama sekali informasi soal IP rating. Jadi mungkin lebih hati-hati aja dalam pemakaiannya. Sekarang kita coba masuk ke bagian yang paling penting dari produk ini, yaitu bagian kualitas suara pada driver dan juga mic, beserta fitur-fitur pada produk ini. Pertama, terkait kualitas speakernya. OES ini menggunakan driver 10 mm High Dynamic Long Throw, yaitu punya kelebihan di suara yang lebih bertenaga dan terasa penuh. Ukuran driver ini tuh termasuk besar sehingga membuat bass terdengar lebih dalam, tebal, dan juga nendang tanpa harus volume tinggi. Karakter high dynamics-nya tuh juga membantu suara tetap jernih dan seimbang. Hasilnya musik terdengar lebih hidup, nyaman, dan enak didengar untuk berbagai genre. Lalu untuk versi codec dan bluetooth-nya, produk ini menggunakan bluetooth versi 5.3. Sedangkan codec bluetooth-nya menggunakan SBC dan juga AAC. Yang mana SBC merupakan codec standar bluetooth yang paling umum digunakan dan kompatibel hampir di semua perangkat, sehingga koneksi aman dan juga stabil di berbagai kondisi. Sementara itu, AAC biasanya bekerja lebih optimal pada perangkat Apple, seperti iPhone dan juga iPad, karena mampu memberikan kualitas suara yang lebih baik dan juga lebih efisien dibandingkan SBC. Klaimnya OS ini juga punya fitur Low Frequency Enhancement Technology, yaitu teknologi audio yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan suara frekuensi rendah, terutama bass. Nah, pas kita cobain, menurut kita pribadi dengan desain open ear seperti ini dan juga memiliki fitur Low Frequency Enhancement Technology, ternyata bassnya tuh masih berasa tapi mendem. Jadi kalau misalnya kita dengerin musik-musik hipdut atau rock, jadi berasa kurang sih. Dan kita juga harus kasih suaranya ke 100% biar bassnya berasa. Lanjut terkait suara dari sektor mid-nya, dimana suara vokal dari penyanyi itu terasa jelas dan juga clear. Namun untuk sektor high atau treble-nya juga bisa dibilang kurang sih, karena detail-detail suara instrumennya tuh dari OS ini nggak begitu kedengar jelas. Tapi ya wajar aja sih, karena konsepnya tuh emang open ear atau nggak masuk ke dalam kuping, jadi impact suaranya tuh emang nggak maksimal. Selain itu, kualitas suaranya juga bisa dipengaruhi seberapa berisik kondisi lingkungan di sekitar kita. Tapi ya lebih sekedar untuk ada suara-suara musik biar nggak bosen, namun tetap bisa aware dengan kondisi sekitar. Selanjutnya kita bahas kualitas mic-nya nih. Baseus memberikan klaim bahwa produk ini memiliki teknologi dual mic ENC dan juga AI noise cancelling microphone yang bisa meredam kebisingan saat mic-nya digunakan. Tapi waktu kita coba langsung gimana hasil suara dari mic-nya, suara yang dihasilkan mic-nya ini bisa dikatakan terdengar dengan jelas. Fitur AI noise cancelling-nya tuh lumayan ngebantu meredam kebisingan sih, cuma masih sedikit bocor dan suaranya tuh jadi mendem. Nah, biar nggak ngebayang-ngebayang doang, berikut kita tunjukkan hasil pengujian mic-nya. Let's check it out. Dari jagoannya laptop, yaitu Lenovo. Nah, tapi apakah TWS ini akan memiliki kualitas yang sama, lebih baik, atau bahkan jangan-jangan lebih buruk dari TWS? Ya, cek 123, cek 123. Ini adalah kualitas suara dari original video. Dan cek 123, cek 123. Ini adalah kualitas suara dari OES Baseus Ergo AS01. Di tengah kondisi traffic kendaraan lewat yang ramai, kira-kira menurut teman-teman, apakah noise cancellation yang ada di mic-nya berjalan dengan baik atau cuma gimmick aja? Selain itu, OS ini juga dilengkapi dengan fitur touch control yang berfungsi untuk play pause, next music, mobile voice assistant, dan juga lain-lain. Yang fungsi kontrolnya itu bisa diubah-ubah melalui aplikasi Baseus. Untuk menghubungkan aplikasinya, pertama kita buka aplikasinya dulu. Di halaman awal akan muncul pilihan login, sign up, dan juga guest. Di sini kita milih try as a guest saja. Setelah itu kita klik add device, lalu aplikasi mulai mencari perangkat. Tidak lama kemudian muncul perangkat Ergo AS01, jadi kita tinggal klik aja perangkat tersebut dan dalam waktu singkat perangkat langsung terhubung dengan aplikasi. Setelah terhubung dengan aplikasi, kita bisa melihat banyak fitur yang dapat diakses, mulai dari pengetahuan equalizer yang menyediakan 12 preset EQ. Nilai plusnya adalah EQ ini tuh bisa diatur secara manual sesuai selera kita.
Selain itu tersedia juga menu untuk mengubah fungsi touch control seperti yang tadi saya bilang, seperti double tap, tap, dan juga hold, hingga triple tap. Nggak cuma itu, di dalam aplikasi ini juga kita bisa mengaktifkan fitur bass boost serta low latency mode yang biasanya tuh kepake banget buat nonton film atau YouTube, jadi delaynya tuh nggak berasa banget. Terakhir, pada menu setting terdapat informasi mengenai model dan nama produk. Versi firmware-nya juga bisa di-upgrade di sini. Kebetulan firmware yang kita pakai sekarang udah paling update. Serta ada fitur yang untuk melakukan restore atau misalnya reset factory. Kurang lebih sih isi aplikasinya standar aja ya, sama kayak TWS kebanyakan. Selanjutnya untuk restore, ternyata produk ini menyediakan reset button atau repairing mode pada charging case-nya. Yang mana metodenya adalah dalam keadaan tutup case terbuka, teman-teman bisa tekan tombol, ditahan sekitar 5 detik sampai LED indikatornya tuh berkedip. Fitur ini tuh patut dikasih jempol sih, karena emang nggak semua TWS menyediakan fitur ini. Pada bagian belakang boxnya diinformasikan kalau misalnya OS ini dilengkapi baterai dengan kapasitas 40 mAh di tiap earbudnya dan juga 400 mAh di charging case-nya. Yang mana Baseus memberikan klaim bahwa playback time-nya tuh bisa bertahan hingga 6 jam dengan volume di 70%. Dan dengan charging case, playback time-nya tuh bertahan hingga 25 jam dengan volume yang sama di 70%. Tapi di sini kita langsung aja tes ketahanan baterainya secara real time dengan skema volume 100%. Dan hasilnya adalah TWS ini bisa bertahan di 5 jam 49 menit saat digunakan non-stop untuk nonton YouTube. Dan setelah baterai earbudnya habis, kita langsung masukin earbudnya ke charging case dan bisa mengisi earbud dari 0 sampai 100%, kurang lebih tuh bisa 2 sampai 3 kali lah. Jadi realistisnya playtime dengan charging case itu bisa bertahan sampai 15 jam atau 5 kali 3. Dan yang terakhir kita mau kasih saran aja, untuk ngecas OS ini ada baiknya kita tidak menggunakan charger yang wattnya besar. Overall, menurut pendapat pribadi kita tuh Baseus Ergo AS01 ini tuh cocok banget buat teman-teman yang aktif, suka olahraga, atau pengen dengerin musik tapi tetap kedengeran tuh sama suara sekitar. Dengan konsep open ear dan juga desain C-bridge yang dijepit di telinga, earbud ini tuh nyaman banget dipakai, ringan, dan terasa aman bahkan saat dipakai lari sekalipun atau mungkin aktivitas outdoor lainnya. Dari sisi suara jelas OS ini memang bukan ditujukan untuk audiophile atau yang cari detail suara super rapet gitu loh. Earbud ini tuh emang lebih cocok untuk menemani aktivitas daripada buat sesi dengerin musik yang serius-serius gitu. Namun ada beberapa catatan sih yang cukup disayangkan. Seperti salah satunya tuh belum ada informasi IP rating. Jadi soal ketahanan air tuh masih tanda tanya. Terutama buat yang sering olahraga di luar tuh, nanti keringetan gitu kan. Jadi kesimpulannya, Baseus Ergo AS01 ini adalah OWS earbud yang fokusnya tuh ke kenyamanan dan juga fleksibilitas penggunaan. Buat yang prioritasnya aktivitas dan juga mobilitas, OWS ini masih jadi opsi yang menarik untuk dipertimbangkan. Sementara untuk harganya sendiri, OWS ini dibanderol di harga 180 ribuan. Saat ini sudah tersedia di toko oranye dan juga hijau. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau sekedar cek-cek produknya, bisa cek deskripsi yang kita tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungin sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter atau X, Instagram, TikTok, dan website yaitu pichelmediagroup.com. Dan kunjungi beberapa channel itu di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Games yang bahas game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa juga pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video Pichel Techno kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye.